Rahmat Saputra menatap kalender dinding di ruang tamunya yang semakin usang. Garis-garis merah ia buat sendiri, menghitung hari demi hari sejak usahanya bangkrut akibat pandemi. Usaha impor wine dari Australia yang dulu pernah ia banggakan telah ambruk total. Tabungan terkuras, utang menumpuk. Rumah yang dulu sering jadi tempat kumpul teman-temannya kini sunyi senyap. Hanya suara kipas angin tua dan batuk ibunya yang sakit-sakitan yang memecah kesunyian malam itu. Pepen, 36 tahun, tak lagi punya pilihan selain mencari kerja secepat mungkin. Ia bukan lulusan IT, bukan pula ahli bisnis digital. Tapi dunia sedang berubah, dan ia harus ikut berubah jika ingin menyelamatkan keluarganya. Lalu, datanglah pesan itu. Lewat WhatsApp, seorang teman lamanya, Roy, mengirim kabar yang menggetarkan dada Pepen. "Pen, gue ada info kerja nih. Gajinya 16 juta, kerja admin marketing. Lokasi di Thailand. Cuma butuh paspor. Transport ditanggung. Kerjaan gampang, bro." Pepen nyaris tak percaya. Tawaran yang datang di saat paling kritis dalam hidupnya itu terasa seperti anugerah dari langit. Dia masih punya paspor aktif. Tawaran ini datang dengan janji gaji besar, tanpa perlu pengalaman teknis khusus. Bahkan, Roy bilang, pekerjaan itu bisa membantunya menutupi utang-utangnya yang menumpuk. "Thailand ya, Roy?" tanya Pepen memastikan. "Iya, Pen. Perusahaan asing yang buka cabang di sana. Fokus ke digital marketing. Lo cocok banget." Malam itu juga, Pepen mengirim foto paspor dan dokumen yang diminta Roy. Ia tak sempat berpikir panjang. 2 hari kemudian, ia sudah dapat tiket pesawat dan jadwal keberangkatan. Semua seperti berjalan terlalu mudah. 2 pekan setelah tawaran itu datang, Pepen berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan satu ransel besar dan sebuah koper kecil. Ia pamit pada ibunya dengan senyum penuh harap. "Mak, kalau kerjaan ini benar, bulan depan kita lunasin cicilan rumah ya." Ibunya hanya mengangguk. Tak tahu bahwa anaknya itu sedang menuju ke salah satu wilayah paling berbahaya di Asia Tenggara. Palu, Myanmar. Pepen tiba dengan mulus. Ia disambut oleh 2 pria asing berwajah Asia Timur yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan. Salah satunya bisa berbahasa Indonesia campur Melayu. "Ayo ikut. Kita jalan darat ke lokasi. Dekat saja, 6 jam dari sini," ujar salah satu pria itu. Meski awalnya ragu, Pepen tak menolak. Ia mengikuti mereka menaiki van yang sudah menunggu. Dalam perjalanan, ia melihat jalan-jalan mulai sepi, kemudian hutan-hutan lebat. Tidak ada tanda-tanda menuju kota. Bahkan ponselnya tidak menangkap sinyal. "Mau kemana kita?" tanya Pepen, mulai gelisah. "Tenang, sebentar lagi sampai," jawab si pria, tersenyum. Beberapa jam kemudian, van berhenti di depan sebuah gerbang besi besar. Pepen melihat gedung besar, tinggi, dijaga pria-pria bersenjata. Lampu-lampu neon menyala terang. Ada kamera pengawas di setiap sudut. Begitu turun, koper dan ponselnya langsung diambil paksa. "Untuk keamanan," kata mereka. Saat itu, Pepen sadar. Ini bukan Thailand. Ini bukan perusahaan marketing biasa. Ini bukan tempat kerja yang dijanjikan Roy. Ditempatkan di kamar sempit berisi 4 orang, Pepen mulai mengenal teman-teman satu selnya. Ada Rizal dari Jember, Danu dari Medan, dan seorang pria Vietnam yang tak banyak bicara. Mereka semua korban seperti dirinya. Sama-sama dijanjikan pekerjaan di Thailand. Sama-sama ditipu. "Kita udah di Myanmar, bro. Bukan Thailand," kata Rizal pelan, sambil menyalakan korek api untuk menghangatkan nasi dingin dalam wadah plastik. Pepen terpana. "Myanmar? Beneran? Ini Palu, wilayah kekuasaan militer. Tapi udah lama jadi sarang sindikat. Kita kerja buat skam internasional." Sejak hari itu, rutinitas Pepen berubah drastis. Setiap pagi, mereka dibawa ke lantai atas untuk menjalani pelatihan. Bukan pelatihan profesional, tapi cara menjalankan penipuan online, membuat akun palsu, memakai foto perempuan cantik, mencari korban dari Eropa dan Amerika lewat Facebook, dan memancing obrolan. Setelah target tertarik, tim lain akan mengambil alih dan mencoba menguras rekening korban. Satu orang target bisa menghasilkan $5.000. "Kalau lo gak capai target, siap-siap dipanggil ke ruangan hukuman," kata Danu dengan nada getir. Malam pertama Pepen menangis diam-diam. Ia baru menyadari bahwa ia bukan hanya ditipu, tapi juga telah diperdagangkan. Paspor disita, komunikasi diputus,
dan ia bekerja tanpa upah yang jelas. Tak ada jalan keluar. Bahkan pintu keluar kompleks pun dijaga pria bersenjata lengkap. Ia mengingat kembali wajah ibunya yang ia tinggalkan di Bekasi. Dan pesan Roy yang kini tak lagi bisa dihubungi. Semua seakan menjauh. Dunia luar tak lagi nyata. Namun jauh di lubuk hati, Pepen bersumpah. Ia harus pulang. Ia tak akan mati di tanah asing ini. Pepen terbangun di atas kasur tipis yang menempel pada lantai semen. Kepalanya berat, punggungnya pegal, dan ruangan kecil tempatnya tidur berbau apak. Di sekelilingnya, 3 orang lain masih terlelap. Danu, Rizal, dan pria Vietnam yang belum memberitahu namanya. Suara bentakan dari luar terdengar keras. Bangun, jam 7, siapkan diri kalian. Pepen tergagap. Ia belum memahami apa yang terjadi. Tapi tubuhnya bergerak refleks, mengikuti perintah. Pintu besi kamar dibuka, dan pria berambut cepak dengan tongkat kayu di tangan berdiri di ambang pintu. Baris, 5 menit ke bawah. Siap kerja. Itulah awal dari rutinitas yang akan mengubah hidup Pepen selama 32 bulan ke depan. Pepen dan sekitar 25 orang lainnya, kebanyakan WNI, berdiri berjajar di ruangan luas yang penuh deretan komputer. Sebagian dari mereka terlihat pucat, sebagian lainnya penuh luka. Suara mesin komputer dan perintah dalam bahasa Mandarin terus menggema dari pengeras suara. Seorang pria bertubuh tinggi, berwajah Cina, naik ke atas meja dan berteriak dalam bahasa Inggris patah-patah. Kalian di sini bukan untuk bersantai. Kami bayar mahal buat kalian. Kalian kerja. Target minimal 5 korban seminggu. Tidak capai, hukuman. Ia menunjuk ke sudut ruangan, ke sebuah bilik kaca. Di dalamnya, Pepen melihat 2 pria duduk dengan tangan terikat ke kursi. Wajah mereka lebam. Darah mengering di pipi. Itu contohnya, teriak si pria. Pepen menelan ludah. Perutnya mual. Hari pertama, Pepen diajari membuat akun palsu di Facebook dan Instagram. Ia harus berpura-pura menjadi wanita muda dari Vietnam, Singapura, atau kadang Eropa Timur. Foto-foto disediakan, gambar wanita cantik, hasil curian dari media sosial. Nama kamu sekarang Leona Nguyen. Umur 25. Pekerjaan, freelancer digital nomad. Target, pria bule kesepian. Pepen, yang tak pernah akrab dengan dunia penipuan, dipaksa belajar cepat. Kesalahan pertama langsung menghasilkan hukuman, dipukul dengan kabel plastik di punggung. Aduh, teriak Pepen saat cambukan pertama mengenai bahunya. Jangan salah ketik. Jangan pakai bahasa Indonesia. Mereka bisa tahu, kata Rizal, pelan sambil menahan sakit. Pepen nyaris pingsan saat tiba kembali di kamar. Ia tidak diberi makan sejak pagi. Hanya ada sebungkus mie instan yang dibagikan berempat. Air minum disuplai dari galon berdebu di pojok ruangan. Ini belum apa-apa, Pen, kata Danu, pelan. Yang berat itu kalau lo coba kabur. Pernah ada yang kabur? Tanya Pepen. Pernah. Namanya Rudi, orang Kalimantan. Ketahuan di perbatasan. Balik lagi ke sini dengan kaki pincang. Sekarang, dikurung di lantai 6. Katanya disetrum tiap malam. Cerita itu menusuk dada Pepen. Ia mulai merasakan bahwa tempat ini bukan sekadar tempat kerja ilegal. Ini penjara tanpa jeruji, neraka tanpa api. Melalui celah ventilasi kamar, Pepen perlahan mengenali lingkungan sekitar. Kompleks ini terdiri dari 5 gedung utama. Masing-masing punya fungsi berbeda. Pelatihan, operasional skam, karantina, penyiksaan, dan satu lagi gedung, bos besar. Semua dijaga pria-pria bersenjata AK-47. Dari jendela kamar, ia bisa melihat hutan lebat mengelilingi kompleks. Tak ada rumah warga, tak ada jalan umum. Benar kata Rizal, di sini, suara minta tolong pun hanya akan ditelan malam. Setiap penghuni diawasi. Ada CCTV di setiap lorong. Kamar mereka dikunci dari luar. Setiap gerakan dicatat. Bahkan saat mereka ke toilet, harus dengan izin. Rizal pernah berkata, kita ini bukan manusia di mata mereka. Kita ini sapi. Dipaksa gemuk untuk diperah. Kalau kurus, dibuang. Dan itu benar. Pepen melihat satu orang pria Filipina dibawa keluar dari gedung karena dianggap tak berguna. Esok harinya, kabar beredar, ia dilempar ke sungai. Suatu malam, saat ia bekerja lembur menipu korban asal Swedia, ia melihat pria bertubuh besar datang membawa 2 gadis muda dengan tangan terikat.
Mereka dimasukkan ke ruangan bawah tanah. Bisik-bisik dari pekerja lain menyebut ruangan itu sebagai ruang pembekuan. Mereka itu korban jual organ, kata seseorang. Pepen terhenyak. Ternyata tidak semua yang datang ke kompleks ini dipekerjakan. Beberapa di antaranya hanya dikurung. Dan jika tidak bisa digunakan, dijual, entah ke jaringan prostitusi, entah untuk organ. Ketakutan mulai berubah jadi kemarahan. Tapi untuk saat ini, Pepen belum bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa bertahan, mengumpulkan informasi, menyimpan segala detail dalam ingatannya. Kalau aku selamat dari sini, bisiknya dalam hati, aku akan buka semua ini ke dunia. Sebelum tidur, Pepen menatap langit-langit kamar yang retak. Terdengar suara binatang malam dari luar. Di kejauhan, mungkin hutan, mungkin jalan keluar. Tapi sejauh ini, belum ada yang berhasil melarikan diri. Namun, Pepen mulai mencatat. Letak kamera, pergantian shift penjaga, celah-celah pada pagar kawat, kode bahasa yang dipakai para bos. Semua ia simpan di pikirannya. Ia tahu, akan tiba saatnya untuk mencoba. Seminggu sudah Pepen berada di kompleks KAM itu. Waktu tak lagi terasa nyata. Tak ada kalender, tak ada koneksi ke dunia luar. Yang ada hanya rutinitas mimpi buruk. Bangun pukul 7, bekerja paksa hingga larut malam, dan hukuman fisik jika target tak tercapai. Hari ini, target Pepen adalah membuat 5 korban asing mengirimkan foto pribadi. Dari sana, mereka akan diperas. Tapi malamnya, Pepen hanya berhasil menjebak 2 orang. Pukul 23.30. Pintu ruangannya dibuka paksa. 2 penjaga berwajah keras menyeretnya ke lantai 5. Ada perintah dari bos. Lo gagal 2 hari berturut-turut. Bisik Danu, pasrah dari dalam kamar. Ruang itu kosong. Hanya lampu neon menyala redup dan bau besi terbakar. Pepen dipaksa duduk di kursi logam yang dingin. Tangannya diikat ke belakang. Dan kabel-kabel dijepitkan ke lengannya. Seorang pria Myanmar masuk, mengenakan masker dan sarung tangan karet. Di belakangnya, 2 orang Cina berdiri menonton sambil tertawa kecil. Ini contoh anak Indonesia yang malas, kata salah satu dari mereka dalam logat Cina. ZZZRRRTT. Tubuh Pepen kejang saat aliran listrik mengalir di ototnya. Ia menjerit, giginya bergemeretakan, napasnya terengah. Next time, reach target, or more, kata pria itu dingin. Pepen tak sanggup bicara. Tubuhnya lemas. Keringat membasahi wajahnya. Saat ia akhirnya diseret kembali ke kamar, dunia terasa berputar. Di kejauhan, ia mendengar suara Rizal berkata, "Lo baru ngerasain pintu neraka pertama." Pepen tak bisa bangun dari kasur tipisnya. Bahunya nyeri, matanya bengkak, tapi penjaga tak peduli. "Jangan sakit, kerja," teriak seorang supervisor. Pepen dipaksa duduk di depan komputer. Akunnya hari ini berubah. Sekarang ia harus berpura-pura jadi wanita asal Filipina bernama Angelika. Targetnya adalah pria tua dari Texas yang kesepian. Dengan suara pelan dan hati yang tertekan, Pepen mulai mengetik. "Hai Tere, are you still awake? I'm talking to you." Tiap kalimat terasa menjijikan. Tapi ia tahu, jika tak berhasil, aliran listrik akan menanti lagi malam nanti. Di ruang sebelah, seorang pria asal Sumatera Barat bernama Fauzi tidak sanggup lagi. Ia hanya duduk diam, menatap layar. Supervisor memukul kepalanya dengan tongkat kayu. "Target, WOI, ketik." Fauzi tetap diam. Ia seperti sudah menyerah. 2 jam kemudian, Fauzi dibawa pergi. Keesokan paginya, kabar menyebar. Fauzi dikurung di ruang hitam, kamar pengap yang tak memiliki jendela atau lampu. Rizal berbisik ke Pepen. "Dulu pernah ada yang di sana 2 minggu. Keluar-keluar. Udah kayak zombie." Setelah 2 minggu, Pepen mulai memahami bagaimana sistem besar ini bekerja. Ada hierarki jelas. Level 1, operator seperti Pepen dan teman-temannya. Mereka menjalankan akun palsu dan menipu target. Level 2, leader warga negara Cina atau Myanmar, memantau kinerja operator dan memberikan hukuman. Level 3, investor pengelola kompleks yang membiayai seluruh operasi. Diduga berasal dari Cina dan memiliki koneksi politik. Dalam 1 malam, Pepen bisa melihat ratusan transaksi terjadi. Korban dari Amerika, Kanada, Eropa, mengirim ribuan dolar ke rekening palsu.
Dan semua uang itu diambil tunai melalui rekening bayangan di Thailand dan Laos. Gila, ya, kata Danu suatu malam. Kita ini cuma pion. Tapi tiap hari, ratusan juta masuk ke kantong mereka. Pepen hanya bisa diam. Suatu malam, Pepen disuruh bantu bersihkan gudang lantai dasar. Saat menyapu, ia menemukan kertas sobekan kecil, halaman koran berbahasa Indonesia. Ada berita soal penggerebekan jaringan TPPO di Laos oleh polisi Thailand. Dadanya berdebar. Kalau polisi tahu di Laos, berarti bisa aja mereka tahu tentang sini juga. Ia mulai menyusun rencana. Tapi rencana tanpa informasi berarti bunuh diri. Maka, Pepen mulai menggali. Dia pura-pura ramah pada para bos, mencatat logat, nama panggilan, dan jam shift penjaga. Ia curi dengar saat ada rapat malam antara supervisor. Dia menyelinap ke kamar lain untuk tanya ke para korban lain. Dari mana mereka datang, berapa lama mereka di sini, siapa yang bisa dipercaya. Namun, semakin lama ia di sana, semakin ia menipu dengan sukses. Ia mendapat bonus berupa makanan lebih banyak, kadang waktu istirahat tambahan. Tapi semua itu dibayar dengan rasa bersalah. Suatu hari, seorang korban dari Australia menangis dalam panggilan video palsu. Pria tua itu baru saja mentransfer $3.000 demi tiket pesawat, Angelika, agar bisa datang menemuinya. Pepen mematikan video, lalu muntah. Malam itu, Pepen bertemu Rizal diam-diam di toilet. Suara mesin dan penjaga agak jauh. "Zal," bisik Pepen, "lo percaya nggak, kita bisa kabur?" Rizal menatapnya tajam. "Pepen, kalau lo ngomong begini ke orang yang salah, besok pagi lo nggak ada. Tapi, kalau lo serius, gue tahu satu orang yang mungkin bisa bantu." "Siapa?" "Namanya Herlin. Dia korban juga. Tapi dia udah 2 tahun di sini. Dan dia simpan peta." "Peta?" Rizal mengangguk. "Peta jalur pembuangan. Saluran air bawah tanah. Dulu katanya pernah dipakai karyawan kabur. Gagal. Tapi jalurnya masih ada." Pepen terdiam. Harapan mulai menyala. Kecil tapi hidup. Malam itu, Pepen dan Rizal menyelinap ke ruang dapur usai shift kerja. Melalui saluran udara kecil di langit-langit dapur, mereka mengetuk pelan 3 kali. Tak lama, kepala seorang wanita muncul dari balik ventilasi. Mata cekung, pipi tirus, namun sorot matanya tajam. "Herlin, lo Pepen," bisiknya tanpa ekspresi. Pepen mengangguk. "Rizal bilang lo bisa dipercaya. Gue kasih waktu 10 menit. Tanya yang penting aja." Herlin adalah TKW asal Surabaya. Ia direkrut oleh agensi palsu di Jakarta dengan janji kerja sebagai customer service di Bangkok. Tapi begitu mendarat di Thailand, ia dibawa ke MI Sot, lalu diselundupkan ke perbatasan Myanmar, dan akhirnya dijual ke kompleks ini. Sudah 27 bulan ia di sini. Tapi berbeda dari yang lain, Herlin belajar memetakan tempat itu dalam kepalanya. Setiap shift istirahat, ia berpura-pura buang air hanya untuk mengamati sudut bangunan. Ia mencatat pergerakan satpam, jadwal patroli, jalur listrik, bahkan panjang pipa air yang membentang di bawah tanah. Ia menyimpan semuanya dalam bentuk gambar di lembar-lembar tisu, disembunyikan dalam bekas sabun di toilet wanita. Herlin membentangkan salah satu gambar di atas loyang aluminium bekas roti. Goresannya kasar tapi detail. Terlihat sketsa bangunan 6 lantai itu, lengkap dengan titik-titik kamera pengawas, jalur patroli penjaga, saluran pembuangan yang terkoneksi ke sungai kecil di belakang kompleks. "Ini satu-satunya jalur keluar tanpa lewat pintu utama," bisik Herlin. "Tapi cuma bisa dilewati saat tengah malam, pas mesin pompa pabrik dimatikan. Kalau enggak, suara kita bakal ketahuan." Pepen menggigil melihat itu. "Kenapa lo belum kabur?" Herlin terdiam lama. "Ada satu anak baru. Namanya Shiva, umur 19. Dikasih obat biar nurut. Gue nggak tega tinggalin dia." Herlin bukan korban murni. Dulu, di bulan pertamanya, ia begitu lincah menipu target hingga diberi kepercayaan untuk melatih operator baru. Ia mendapat kamar sendiri, makanan lebih enak, bahkan akses ke ponsel 1 jam per minggu. Namun ketika ia tahu bahwa seorang targetnya bunuh diri setelah ditipu ratusan juta, hidupnya runtuh. Sejak saat itu, ia diam, tak lagi mencapai target, tak lagi loyal. Akibatnya, ia dihukum berat, dipindah ke blok wanita dengan pengawasan ketat. "Aku pengen mati waktu itu,"
ujarnya lirih. Pepen dan Rizal saling berpandangan. Rasa bersalah itu tak asing. Selama 2 minggu berikutnya, mereka bertiga berkomunikasi diam-diam lewat sinyal dan simbol. 1 ketukan, aman. 2 ketukan, tunggu. 3 ketukan, bahaya. Herlin menggambar ulang petanya ke sobekan karton rokok agar mudah dibawa. Pepen mulai menyembunyikan makanan kering dan botol kecil air minum dalam sela-sela busa kasurnya. Rizal bertugas menyuap penjaga dengan rokok dan mie instan agar bisa mengakses ruang penyimpanan malam hari. Tapi mereka tahu, waktu terbaik untuk kabur hanya ada satu. Malam saat festival Tazaungdaeng, perayaan cahaya di Myanmar. Suara kembang api akan menutupi suara apapun dari saluran air. Kalau gagal, kata Herlin satu malam, mayat kita mungkin dibuang ke sungai itu juga. Pepen akhirnya bertemu Shiva di ruang istirahat blok wanita saat ia ditugaskan mengantar barang. Gadis itu kurus, matanya kosong. Ia terus memeluk boneka kecil lusuh dan menggigiti kukunya. Shiva, bisik Herlin, ini Pepen. Dia bagian dari rencana. Shiva tak merespons. Tapi saat Pepen menyodorkan biskuit coklat bekas jatahnya, mata gadis itu berkaca-kaca. Mama suka biskuit ini, bisiknya. Gadis itu belum sepenuhnya sadar dunia. Herlin menatap Pepen, lirih. Gue tahu risikonya tinggi bawa dia. Tapi kalau kita bisa bawa satu nyawa keluar dari tempat ini, itu udah cukup buat tebus dosa gue. Namun rencana mereka nyaris terbongkar. Suatu malam, supervisor Cina bernama Xiaolin menginterogasi Rizal. Ia mencurigai ada penyelundupan barang dari luar. Lo pikir bisa main aman di sini, hah? Hardiknya, sambil menempelkan solder panas ke meja. Rizal bersumpah tak tahu apa-apa. Untungnya, malam itu, alarm palsu berbunyi di lantai 1, mengalihkan perhatian semua penjaga. Herlin lah yang mengaktifkan sensor itu, mengorbankan simpanan baterainya yang terakhir. Mulai sekarang, gak ada ruang untuk kesalahan lagi, ujar Herlin. Malam perayaan tinggal 9 hari. Malam demi malam dilewati dalam ketegangan. Pepen makin cekatan bersandi, Herlin makin diam dan fokus, Rizal makin tak tidur. Shiva kini sudah bisa bicara perlahan, meski sering terbangun di malam hari sambil menjerit. Jangan suntik aku, jangan suntik aku. Pepen mulai menulis pesan dalam hati, jika ia berhasil keluar nanti, kepada dunia di luar sana. Jangan pernah anggap ini sekadar berita. Neraka itu ada, aku pernah hidup di dalamnya. Langit pekat, diterangi sorot cahaya dari ribuan lentera dan kembang api festival Tazaungdaeng yang membahana di kejauhan. Suara riuh dari luar kompleks seolah menelan semua bunyi lain. Inilah momen yang ditunggu Pepen, Herlin, Rizal, dan Shiva. Malam pelarian. Pepen memeriksa isi kantong bajunya, senter kecil rakitan baterai jam, selembar peta sobekan karton, dan sebilah sendok baja yang diasah tajam, satu-satunya alat pertahanan. Herlin membawa sepotong sabun padat yang dilubangi, berisi peta asli dan 2 lembar uang Myanmar Kyat yang sudah lusuh. Tak ada gunanya besar. Tapi ia percaya, kalau berhasil keluar, selembar uang bisa jadi penentu hidup mati. Rizal menyelinap lebih dulu ke ruang penyimpanan dengan kunci curian. Di sana, ia membuka grendel saluran pembuangan yang tertutup semen. Butuh 15 menit untuk mengikis celahnya dengan sendok baja. Cukup untuk 1 orang masuk. Mereka tahu jalur pipa itu sempit. Hanya muat 1 tubuh sekali jalan. Gelap, berlendir, dan tak diketahui panjang pastinya. Shiva, ia duduk membatu di dekat Herlin, menggenggam boneka kecilnya. Shiva, bisik Herlin, malam ini kita pulang. Pepen turun lebih dulu. Lumpur dingin menyelimuti kakinya hingga lutut. Pipa itu hanya setinggi 80 cm. Ia harus merangkak sambil menghindari paku karat dan pecahan botol di sepanjang dinding. Bau menyengat menusuk. Udara nyaris habis. Tapi di kejauhan, samar, ia dengar gemericik air mengalir, tanda arah keluar. Di belakang, Herlin menyusul sambil menarik Shiva perlahan. Rizal menutup barisan sambil menyeret seutas kabel yang diikat ke pinggang Pepen. Pengaman, jika salah satu pingsan di tengah jalan. Setiap meter merayap terasa seperti jam. Nafas makin pendek, tapi mereka terus maju, inci demi inci, berharap pada cahaya di ujung terowongan. Saat mereka sudah menempuh lebih dari 40 meter, dari arah kompleks terdengar suara. Siapa yang buka saluran pembuangan? Alarmnya nyala. Pepen berhenti, jantungnya berdentum.
Herlin menggigit bibirnya. Cepat, terowongan ini hanya punya satu pintu keluar, dan bisa jadi sekarang udah dijaga. Rizal mendorong dari belakang. Kalau harus lari, gue tahan mereka. Kalian terus maju. Tapi Herlin menggeleng. Gak ada yang ditinggal. Kita semua keluar. Atau tidak ada yang keluar. Akhirnya, setelah 10 menit merangkak dalam gelap dan kotor, Pepen melihat cahaya remang dari celah jeruji besi. Itulah ujung pipa yang mengarah ke sungai kecil di belakang kompleks. Sungai tempat limbah dibuang. Airnya hitam, tapi mengalir ke pemukiman warga beberapa kilometer dari situ. Tapi masalahnya, jeruji itu dikunci. Pepen menggoyangnya, tak bergeming. Kunci. Mana kunci? Herlin sampai di belakangnya, menyodorkan potongan kawat dari sisa kabel lampu yang ia sembunyikan. Coba pakai ini. Tapi cuma sekali kesempatan. Tangan Pepen gemetar saat menyelipkan kawat itu ke lubang gembok. Detik berjalan perlahan. Satu suara, klik, bisa berarti hidup. Kalau gagal, penjaga bisa tiba kapan saja. Klik, terkunci. Klik, masih terkunci. Klik, bro, cepat. Ada orang kesini. Teriakan Rizal memecah malam. Klik, klek, terbuka. Pepen mendorong jeruji, dan air sungai menyambut mereka. Tanpa pikir panjang, ia meloncat duluan. Herlin melempar boneka Shiva dulu, lalu mendorong tubuh kecil itu ke air, lalu dirinya sendiri. Rizal melompat terakhir. Tepat saat itu, dari kejauhan, sorot senter dan teriakan satpam terdengar makin dekat. Air sungai itu deras. Tubuh mereka hanyut tanpa arah, berpegangan pada potongan bambu dan plastik limbah. Pepen menggenggam erat Shiva, sementara Herlin mencoba mengayuh ke pinggir. Hingga satu titik, mereka tersangkut semak di pinggir sungai, di wilayah yang terlihat seperti perbatasan ladang warga. Pepen mengangkat Shiva ke darat, lalu menarik Herlin dan Rizal. Mereka menggigil, tubuh penuh lumpur dan luka, tapi bebas. Untuk pertama kalinya dalam 30 bulan, tak ada pagar, tak ada penjaga, tak ada suara supervisor memaki. Hanya suara jangkrik, dan angin malam yang lembut menyapu wajah mereka. Herlin mengintip peta lipat yang ia bawa. Kita di luar pagar barat kompleks. Kalau benar, 4 kilometer dari sini ada pos relawan Rohingya. Mereka kadang bantu pelarian. Rizal mengangkat Shiva yang mulai demam. Jalan kaki. Pepen mengangguk. Kita belum keluar sepenuhnya, tapi kita udah mulai hidup lagi. Di dalam kompleks, satpam hanya menemukan jeruji terbuka dan lumpur berserakan. Supervisor murka. Pencarian dilakukan besar-besaran. Tapi tanpa saksi dan tanpa sidik jari yang bisa dikenali, mereka tak tahu harus mulai dari mana. Bagi mereka, Pepen dan kawan-kawan sudah hilang dalam sistem. Mereka berjalan menyusuri ladang, menghindari jalan raya, mengikuti sungai. Tak ada GPS, tak ada peta digital. Hanya insting dan harapan. Herlin mulai demam. Rizal kakinya berdarah kena kawat berduri. Shiva mulai mengigau lagi. Tapi Pepen tetap menggandeng mereka satu persatu. Di dadanya, sebuah doa terus diulang. Ya Allah, kalau aku selamat, izinkan aku membawa cerita ini ke dunia. Agar tak ada lagi anak muda Indonesia yang masuk neraka yang sama. Pepen menatap Herlin yang demam. Perempuan itu sudah menggigil sejak semalam. Shiva di gendongannya mulai mengigau, menggumam dalam bahasa Indonesia yang tak dipahami siapapun di negeri ini. Sementara Rizal memeriksa luka di kakinya, menghitam, tampak infeksi. Mereka telah berjalan hampir 18 jam sejak keluar dari saluran pembuangan. Kini tubuh mereka remuk, air hanya dari sungai, makanan seadanya, umbi liar, dan daun pisang muda yang dikunyah seperti permen karet. Pepen menatap peta karton Herlin, sekarang basah dan hampir tak terbaca. Tapi ia tahu satu hal, garis merah yang digambar Herlin berarti perbatasan. Dan di ujungnya ada kamp relawan Rohingya yang kadang membantu pelarian dari kamp-kamp kerja paksa. Namun untuk mencapainya, mereka harus melewati 2 pos militer Myanmar, yang terkenal kejam, dan tak segan menembak tanpa peringatan. Kita cuma punya 2 pilihan, gumam Rizal. Jalan terus dan kemungkinan mati, atau berhenti dan dijemput kembali ke neraka. Pepen mengangguk. Kita nggak kesini buat nyerah. Menjelang subuh, mereka tiba di rumah bambu yang terlihat ditinggalkan, di tengah hutan. Ada jejak api unggun yang masih hangat. Pepen memutuskan mereka beristirahat sejenak. Herlin dipeluk Shiva,
dan Rizal berbaring setengah sadar. Pepen berjaga. Tapi saat itulah ia mendengar suara langkah. 3 pria muncul dari balik pepohonan, berpakaian sipil, namun gerak-geriknya militer. Salah satu membawa senapan tua. Mereka mengamati rombongan Pepen dari kejauhan. Pepen berdiri, mendekat dengan kedua tangan terangkat. Kami bukan penjahat. Kami buruh Indonesia yang lari dari penipuan. Tolong kami. Lelaki tertua dari kelompok itu menunjuk peta lusuh Pepen dan menggumam dalam bahasa Shan, lalu mengangguk. Dengan isyarat tangan, ia menunjuk arah barat. Jalan setengah hari. Kamu tembus hutan. Nanti ada jembatan bambu. Lewati itu. Kamu sampai tempat aman. Tapi cepat. Banyak orang kamu diburu. Lalu mereka menghilang, seperti bayangan. Hari itu, matahari membakar. Shiva digendong oleh Rizal, walau kakinya luka. Herlin hampir tak sadarkan diri. Pepen kini memimpin. Matanya terus awas melihat sekeliling. Di tengah hutan, mereka menemukan kabel tripwire. Bukan jebakan biasa, melainkan peringatan bahwa mereka sudah dekat dengan zona militer. Pepen berhenti, memutus kabel dengan batu, dan mereka merayap seperti ular melewati semak berduri. 3 kali mereka harus tiarap karena suara kendaraan patroli lewat. 1 kali mereka nyaris tertangkap saat Shiva batu keras dan suara itu menggema ke seluruh lembah. Tapi Tuhan masih menjaga. Patroli tak berhenti. Saat sore menjelang, mereka menemukan jembatan bambu yang disebut pria misterius itu. Namun jembatan itu rapuh dan menggantung di atas sungai deras. Di seberangnya, tampak gubuk kecil dengan bendera putih. Mungkin pos relawan yang dimaksud. Tapi saat Rizal hendak menyeberang, terdengar letusan senapan. Peluru menghantam pohon tak jauh dari kepala mereka. Pepen menunduk, menjerit. Mereka menemukan kita. Rizal memeluk Shiva dan langsung berlari di atas jembatan yang bergoyang. Herlin mengikuti, terhuyung tapi tetap berjalan. Pepen menyusul terakhir, dan tepat saat ia sampai di tengah jembatan. Bam! Peluru mengenai bambu. Jembatan retak. Pepen jatuh ke sungai. Air sungai menghantam tubuhnya seperti palu. Pepen sempat tersedak, lalu tenggelam ke dasar, terbawa arus deras. Di atas, Herlin dan Rizal menjerit, tapi tak bisa menolong. Di bawah sana, Pepen melihat cahaya dari permukaan, berusaha berenang, tapi kakinya tersangkut akar. Ia ingat ibunya. Ia ingat kampung halaman. Ia ingat wajah-wajah teman korban yang tak pernah bisa kabur. Dengan sisa tenaga, ia menarik kakinya dan naik ke permukaan. Lalu, tangan menjulur dari atas jembatan. Seorang pria, wajahnya asing, tapi bersih, berpakaian seperti biksu. Pria itu menarik Pepen naik. Dengan suara lirih, ia berkata, "Selamat datang di sisi yang benar." Ternyata, pria itu adalah relawan etnis Mon yang menjaga pos pengungsi tak resmi. Ia membawa mereka ke gubuk kayu yang ternyata berisi 3 WNI lain yang pernah lolos dari skam. Mereka diberi air hangat, makanan, dan diperiksa oleh tenaga medis seadanya. Pepen menatap Shiva yang tidur tenang, lalu Herlin yang kini sudah mulai bisa bicara, dan Rizal yang kini menangis pelan. Mereka selamat. Untuk saat ini, relawan itu berkata, "Besok subuh, kita bawa kalian ke perahu nelayan di hulu. Tujuan kita, selundup ke Thailand. Itu satu-satunya cara agar kalian bisa dipulangkan ke Indonesia lewat konsulat." Tapi, katanya serius, banyak sindikat juga menyamar jadi nelayan. Sekali salah perahu, kalian dibawa balik ke Myanmar, atau lebih buruk. Pepen mengerti. Ia belum bebas sepenuhnya. Tapi 1 langkah lagi, dan tanah air akan terlihat. Suara kodok bersahutan di balik semak. Aroma kayu terbakar dan minyak kayu putih memenuhi udara. Pepen menatap langit gelap, masih duduk bersandar pada dinding gubuk. Di sebelahnya, Rizal sudah terlelap. Shiva digendong Herlin yang kini mulai pulih dari demam. Tapi tidur mereka bukan istirahat sejati. Itu cuma jeda dari pengejaran. Relawan bernama Koh Laing, pria kurus dengan jubah biksu dan luka lama di wajahnya, duduk di ujung ranjang, mempersiapkan ransel kecil berisi biskuit, air, dan plastik tahan air. "Kalian akan ikut saya ke hulu sungai. Ada nelayan yang saya percaya. Ia sudah 3 kali menyelamatkan orang-orang seperti kalian," katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Pepen mengangguk, masih waspada. Di dunia seperti ini, bahkan biksu bisa berdiri di 2 sisi, penyelamat atau penjagal.
Setelah berjalan hampir 2 jam menyusuri sungai yang berlumpur dan dikelilingi kabut, mereka tiba di sebuah dermaga kayu tua. Di sana, sebuah perahu bermesin tunggal sudah menunggu. Kaptennya pria berperawakan tinggi, memakai sarung, dan wajah yang tertutup masker kain. Hanya matanya yang terlihat. Ia mengangguk ketika melihat Koh Laing. Namanya Pak Deh. Ia tak banyak bicara. Tapi kalian akan sampai di seberang kalau ikut dia. Di sana ada pos LSM yang bisa kontak konsulat Indonesia di Thailand. Jelas Koh Laing. Tanpa banyak pilihan, Pepen naik pertama. Herlin, Rizal, dan Shiva menyusul. Perahu itu lalu melaju menembus kabut, membelah sungai yang tampak seperti jalur menuju dunia lain. Tak ada yang bicara. Mesin perahu berdengung pelan. Pepen memperhatikan sekeliling. Sepanjang tepi sungai, ia melihat reruntuhan rumah yang ditinggalkan, papan nama dalam huruf yang tak dikenalnya, dan 1-2 perahu kecil yang diam dalam bayangan pohon. Namun yang paling membuat Pepen curiga adalah arah perahu. Berdasarkan matahari yang mulai muncul di timur, mereka justru menyusuri sungai ke utara, bukan ke arah Thailand yang katanya ada di selatan. Pak Deh, ini kemana? Tanya Pepen pelan. Pria itu diam. Hanya tangan kanannya memutar setang mesin. Pepen merogoh saku celananya dan meremas pisau lipat kecil, pemberian relawan lain semalam. Sesuatu tak beres. Setelah sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah perkampungan air kecil. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tiang kayu. Orang-orang menatap mereka dari kejauhan. Tak ada bendera, tak ada simbol lesem. Lalu, 2 pria lain naik ke perahu. Salah satunya membawa tas besar. Yang satunya menyodorkan ponsel ke Pak Deh dan berkata dalam bahasa asing. Tapi Pepen menangkap satu kata. Sanchang. Itu nama distrik di Yangon, lokasi salah satu pusat sindikat skam terbesar. Herlin, pegang Shiva kuat-kuat. Teriak Pepen, langsung menarik tangan Rizal. Mereka bertiga meloncat dari perahu ke air, sedingin es, dan arusnya deras. Peluru menyalak di belakang mereka. Dor, dor, air muncrat. Tapi mereka terus berenang. Saat nyaris pingsan karena kelelahan, suara sirene terdengar dari tepi sungai. Ternyata, patroli dari LSM Internasional dan polisi Thailand yang sedang menyisir area hutan. Mereka melihat ketiganya yang mengambang dan segera mengulurkan tali tambang. Seorang perempuan berseragam biru laut berteriak, "Warga Indonesia?" Pepen mengangguk. Rizal sudah tak sanggup bicara. Herlin menangis sambil memeluk Shiva. Mereka diangkut ke perahu patroli dan dibawa ke dermaga milik Yayasan Penanggulangan Perdagangan Manusia, MRT Foundation, di Mae Sot. 3 hari kemudian, mereka sudah duduk di kantor konsulat RI di Songkhla, Thailand Selatan. Petugas menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian korban TPPO? Dari Myanmar? Kalian yang selama ini dicari? Ternyata, foto Pepen, Rizal, dan Herlin sudah tersebar lewat jaringan migran dan media sosial. Mereka sempat dianggap hilang atau meninggal. Namun yang paling mengejutkan adalah hasil pemeriksaan medis. Shiva ternyata bukan anak kandung Herlin. Gadis kecil itu ditemukan bersama Herlin dalam pelarian dan dirawat seperti anak sendiri. Kami belum tahu siapa keluarganya, ujar Herlin pelan. Tapi aku nggak tega ninggalin dia waktu dia menangis di kandang ayam tempat para TKI perempuan ditahan. Kini, ketiganya ditempatkan di rumah perlindungan imigran di Bangkok, sambil menunggu proses deportasi. Namun hidup mereka belum kembali normal. Pepen ditawari jadi saksi kunci untuk membongkar sindikat Myanmar, Kamboja yang selama ini mengoperasikan lebih dari 12 pusat penipuan digital. Konsulat Indonesia menyarankan mereka untuk tetap di Thailand sementara, agar tak langsung dibungkam oleh kaki tangan sindikat di dalam negeri. Pepen, kini lebih tenang, berkata, "Kalau hidup saya harus dipakai buat selamatkan yang lain, saya siap. Neraka itu nyata. Saya sudah 32 bulan di sana. Saya nggak mau ada orang Indonesia lain yang mengalaminya." Atau, apakah sindikat masih punya mata di mana-mana, termasuk di antara para relawan? Pepen menatap layar laptop milik petugas konsulat. Di sana terpampang daftar panjang nama-nama WNI, usia, alamat asal, dan bahkan nomor KTP. Ini semua orang-orang yang ada di Myanmar, bisiknya ngeri. Tidak semua di Myanmar, jawab Pak Teguh, staf KBRI. Sebagian masih di Indonesia, tapi datanya sudah dimiliki sindikat. Mereka tahu siapa saja yang sedang cari kerja, yang kelilit utang, dan yang bisa diperdaya. Rizal yang duduk di sebelahnya menambahkan,
Ini kayak daftar belanja manusia, Bang. Siapa yang mau ginjal? Siapa yang bisa dijadikan skamer? Bahkan ada catatan soal siapa yang mudah diatur. Di pojok ruangan, Herlin memeluk Syifa erat-erat. Di tangan Herlin, ada foto seorang pria dari Indonesia, seorang calo yang mereka kenali, dan namanya ada di dalam dokumen itu. Pepen tak menyangka, balas dendam digital terhadap sindikat dimulai bukan dari polisi atau diplomat, tetapi dari seorang bocah laki-laki 16 tahun, mantan korban bernama Azril, yang berhasil melarikan diri setahun lalu dan kini jadi peretas lepas untuk LSM Internasional. Dia bukan hanya hacker, Bang. Dia korban yang nyulik balik datanya sendiri dari neraka. Ujar relawan asal Malaysia, Kak Ijah, yang mempertemukan mereka. Azril tak banyak bicara. Tapi dalam satu malam, ia mengirim ke Pepen dan tim LSM satu paket mengejutkan. Data server pusat operasi scam di Sanchaung dan Shui Pitha, Myanmar, yang berhasil dia ekstrak lewat koneksi dari komputer tua milik penjaga pos. Saya pura-pura jadi staf operator. Waktu sistem sedang idle, saya salin semuanya ke flash disk kecil saya dan kabur. Tulis Azril lewat pesan terenkripsi. Pepen, Rizal, dan petugas konsulat membongkar isi dokumen selama berjam-jam. Mereka menemukan hal-hal mengerikan. Foto-foto paspor dan KTP milik TKI yang belum tahu kalau mereka akan diskap. Catatan medis orang-orang yang sudah dijual ginjalnya. Rekaman suara pelatihan menipu warga Indonesia secara daring, bahkan yang diarahkan pada lembaga keuangan syariah. Yang paling menyakitkan adalah folder bertajuk Folder File Terbuka Indo_Loyal Unpaid. Isinya, nama-nama WNI yang dianggap tidak produktif, sulit dikontrol, atau menolak kerja. Termasuk foto-foto Pepen, Rizal, dan Herlin. Bahkan ada catatan harga organ mereka. Ini, beneran ada orang yang nyimpen file ginjal gue, ujar Rizal dengan wajah pucat. Setelah bocoran itu dibagikan ke LSM Internasional dan Interpol, reaksi cepat datang dari para pengacara perusahaan IT bayangan yang beroperasi di bawah sindikat. Mereka menekan pihak konsulat agar tak menyebarkan data, dengan ancaman hukum, bahkan kekerasan. Tapi KBRI Thailand berdiri tegak. Dengan koordinasi ke Jakarta, mereka menyusun laporan resmi ke PBB, dan menyerahkan seluruh dokumen ke pihak Interpol. Sementara itu, Pepen dan Rizal mendapat perlindungan penuh sebagai saksi kunci internasional. Dari semua nama dalam file, satu nama mengejutkan Pepen. ID A312-Samudra, Indonesia, Recruitment Lead. Ray Samudra adalah nama agen yang dulu menjemput Pepen di Bandara Soekarno-Hatta, dan membawanya ke Batam sebelum diselundupkan ke Thailand. Ternyata dia bukan calo biasa. Dia adalah koordinator rekrutmen untuk kawasan Indonesia, yang selama ini menyamar sebagai agen outsourcing legal. Dengan dukungan LSM, pemerintah Thailand dan Indonesia memutuskan meluncurkan operasi penangkapan terhadap kaki tangan Ray Samudra di Asia Tenggara. Sementara itu, Azril melanjutkan peretasan, berhasil menemukan video CCTV penyiksaan para TKI di dalam gedung di Sanchaung. Saya akan unggah ini ke publik, tulis Azril ke Pepen. Mereka harus tahu kebenaran. Namun, sebelum video itu menyebar luas, sinyal Azril menghilang. Akun sosial medianya lenyap. Laptopnya tak bisa dilacak lagi. Pesan terakhir yang dikirim ke Pepen hanya satu kata, maaf. Pepen diminta menjadi pembicara utama di sebuah forum HAM ASEAN di Bangkok. Di sana, ia berdiri di hadapan puluhan delegasi dan media internasional. Dengan suara bergetar, ia berkata, saya bukan aktivis. Saya bukan ahli hukum. Tapi saya pernah jadi budak di abad ke-21. Nama saya Pepen. Saya orang Indonesia. Dan saya hidup untuk menceritakan ini, agar yang lain tidak dikubur dalam data-data sindikat. Ruangan hening. Beberapa diplomat menunduk. Sebagian menangis. Karena 2 hari setelah forum, kantor LSM yang menampung mereka dilempari batu, dan ada pesan tertulis di tembok, diam, atau kembali ke kandang. Langit mulai gelap saat mobil van hitam berhenti di pinggir jalan tanah. Di dalamnya, Pepen, Rizal, dan 2 anggota LSM, Kak Ijah dan Rama, menatap ke seberang sungai. Di sana, kabut mulai menyelimuti bukit-bukit kecil di kawasan Karen State, Myanmar. Azril ada di sana, bisik Rama sambil menunjuk ke arah pondok kayu di seberang sungai. Dia kabur, tapi sindikat juga mencarinya. Kita harus cepat. Setelah bocoran data server sindikat mengguncang forum ASEAN, keberadaan Azril mendadak hilang. Namun 2 hari lalu, sinyalnya terdeteksi muncul kembali,
dari sebuah desa kecil di perbatasan yang dikuasai milisi lokal. Azril adalah mantan korban scam yang dulu lolos dengan cara luar biasa. Ia mempelajari sistem komputer di camp scam tempat ia ditahan, lalu berhasil membobol jaringan internal dan melarikan diri. Sejak itu, ia hidup berpindah-pindah, dibantu oleh jaringan aktivis dan biksu lokal. Tapi setelah membocorkan data besar ke LSM dan Interpol, sindikat menaruh harga atas kepalanya. Mereka kirim bounty hunter. "Bang," ujar Rama, "orang-orang bayaran. Gak peduli anak-anak atau bukan." Azril jadi buruan bernilai tinggi. Pepen dan Rizal sebenarnya bukan bagian dari tim penyelamat. Tapi setelah mendengar kabar Azril dikhianati oleh salah satu kontaknya, mereka memaksa ikut. "Kami berhutang nyawa padanya," tegas Pepen. "Dia yang bawa keluar data kami. Dia yang bikin dunia percaya." Rencana dibuat cepat. Menyelinap malam hari lewat jalur sungai dengan perahu kecil. Masuk ke desa Keren yang disebut Panhaung. Bekerja sama dengan warga lokal yang diam-diam anti-sindikat. Mengamankan Azril, lalu kembali ke titik jemput di hutan bambu. Semua ini harus selesai dalam waktu 6 jam, sebelum milisi bayaran sindikat datang. Sungai mengalir tenang, tapi jantung Pepen berdetak kencang. Ia dan Rizal duduk di perahu yang didayung warga lokal. Pak Lang, pria tua bisu yang pernah kehilangan anaknya karena sindikat scam. Di kejauhan, terlihat cahaya redup dari pondok kayu di pinggir desa. Rama berbisik, "Itu sinyalnya." Dia nyalain ulang laptop pakai solar mini. "Kita harus cepat." Begitu tiba, Pepen dan Rizal langsung menyelinap ke belakang rumah. "Azril," bisik Rizal, "ini kami." Tak lama, pintu terbuka pelan. Seorang bocah kurus dengan hoodie lusuh menyembul. Wajahnya pucat, mata merah. "Bang Pepen, aku kira kalian semua udah ditangkap." Mereka saling berpelukan. Tapi tak lama kemudian, suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. 2 kendaraan melintas cepat ke arah pondok. Warga lokal menjerit pelan. Rama berteriak, "Cepat, mereka datang!" Tim menyelinap lewat jalur sempit belakang pondok. Namun suara langkah dan senter mulai mendekat. Dalam kegelapan, terdengar teriakan keras. "Jangan lari, itu anak itu!" Beberapa peluru terdengar ditembakkan ke udara. Pepen merunduk sambil memegangi Azril yang nyaris pingsan karena kelelahan. Pak Lang, si nelayan bisu, muncul dari balik pohon bambu dan melemparkan bom ikan rakitan ke arah pengejar. Dentuman keras membuat kejaran terhenti sesaat. "Sekarang atau mati," gumam Rizal. Mereka berlari menuju sungai. Tempat perahu kedua sudah menunggu. Dengan peluh bercucuran dan napas tersengal, mereka berhasil melompat ke perahu. Peluru kembali ditembakkan, namun perahu sudah melaju menjauh ke kegelapan sungai. 3 hari kemudian, mereka sudah berada di tempat aman, markas LSM yang terhubung dengan UNHCR. Azril dirawat, diberi asupan gizi, dan akhirnya mulai bicara lagi. "Aku masih punya 1 salinan data, Bang, yang belum sempat kukirim. Isinya daftar calo di Indonesia. Semua ada di file Mbak Padang 1000. Pepen dan Rizal saling pandang. File itu adalah jantung distribusi tenaga kerja ilegal dari Indonesia ke camp scam. Dengan bocoran baru ini, pemerintah Indonesia melalui koordinasi lintas negara mulai mempersiapkan operasi penangkapan puluhan agen rekrutmen di berbagai daerah. Nama-nama yang sebelumnya tak bisa disentuh, kini punya bukti digital langsung dari korban. Sementara itu, Azril diminta tinggal sementara di Chiang Mai dengan status perlindungan khusus. "Bang, kalau aku nggak sempat kirim semua file, tolong terusin perjuanganku. Biar nggak ada anak-anak lain yang masuk neraka kayak aku." Pepen menggenggam tangannya erat. "Kita akan tutup neraka itu, Azril. Kita semua akan jadi penutup pintunya." Kantor pusat Bareskrim Mabes Polri dipenuhi kilatan kamera. Dalam konferensi pers khusus yang disiarkan secara nasional, Kapolri mengumumkan operasi lintas provinsi terbesar tahun ini. Sebanyak 47 agen perekrut tenaga kerja ilegal berhasil diamankan. Operasi ini merupakan kolaborasi dengan LSM Internasional, Interpol, dan bantuan langsung dari para korban selamat. Di belakang panggung, Pepen dan Rizal duduk bersama perwakilan LSM. Mereka tak muncul di depan kamera, tapi semua data yang dipaparkan hari itu berasal dari flash disk yang diberikan Azril. File yang Azril sebutkan berisi daftar kode, nomor rekening, chat telegram, bahkan bukti percakapan calo dengan petugas bandara. Data itu mengungkap modus lengkap rekrutan, pengiriman,
hingga pelacakan korban. Terungkap bahwa sindikat ini telah merekrut lebih dari 1.200 WNI sejak tahun 2019. Rekrutmen dilakukan dengan iklan kerja fiktif melalui media sosial, bahkan pakai dalih penempatan resmi. Calo-calo ini menerima komisi Rp 15.30 juta per korban yang berhasil dikirim ke Myanmar dan Kamboja. Salah satu nama yang mencuat, Ermita S., perempuan berusia 41 tahun asal Tangerang. Ia dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa, namun ternyata menjadi koordinator regional perekrutan untuk 3 negara. Dia ditangkap saat hendak kabur ke Surabaya. Di Garut, keluarga Pepen akhirnya menerima kabar langsung. Tim dari Kemenlu datang menemui orang tuanya, memberikan dokumen resmi bahwa Pepen bukan lagi DPO, dan justru menjadi saksi utama dalam pengungkapan kasus TPPO terbesar dekade ini. Ibu Pepen tak kuasa menahan tangis. "Saya pikir anak saya sudah mati, Pak. Tapi dia malah jadi penolong untuk banyak orang." Sementara itu di Chiang Mai, Azril diberi status waka sementara oleh UNHCR, sembari menunggu proses relokasi ke negara yang bersedia menerima anak di bawah umur dengan risiko tinggi. Banyak negara mulai mengajukan diri, termasuk Kanada dan Belanda. Namun Azril masih menyimpan satu keinginan. "Aku mau sekolah lagi, Bang. Tapi bukan buat kaya. Aku mau bangun aplikasi yang bisa bantu orang tahu mana kerja asli, mana tipu-tipu." Tanggal 8 Januari 2024, Pepen akhirnya menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Ia dijemput langsung oleh perwakilan LSM dan Dirjen Migrasi. "Saya bukan pahlawan. Saya cuma pengen gak ada lagi yang ngalamin apa yang saya alamin." Tapi kenyataannya, apa yang dibawa Pepen dan Azril telah menyelamatkan ratusan nyawa dari camp scam di Myanmar dan Kamboja. Namun satu dokumen yang paling mengejutkan bukanlah nama calo atau rekening bank. Di dalam folder tersembunyi, terdapat video pendek berdurasi 3 menit. Isinya adalah rekaman pertemuan rahasia antara oknum pejabat daerah di Indonesia dengan penghubung sindikat. Dalam video itu terdengar jelas, "Selama kami dapat jatah 2 kursi per bulan ke Kamboja, semua akan aman. Jangan ganggu jaringan kami di Medan dan Batam." Video ini segera dijadikan alat bukti untuk menyeret pejabat daerah ke pengadilan. Pepen kini aktif menjadi narasumber seminar dan pelatihan untuk migran muda. Ia juga menulis naskah bukunya sendiri, berjudul "Saya Hidup dari Neraka Myanmar." Ia dan Rizal juga membangun komunitas kecil bernama Rumah Pulang untuk korban TPPO yang baru saja dipulangkan dan butuh tempat aman sementara. Azril, dalam satu video call dari Chiang Mai, sempat berkata, "Dulu aku takut semua orang. Sekarang aku tahu, kita bisa pilih siapa yang kita percaya. Dan mungkin, dari tragedi mereka, Indonesia bisa belajar lebih banyak tentang luka tersembunyi di balik janji kerja luar negeri. Neraka itu nyata, tapi mereka selamat. Dan kini, mereka jadi penunjuk jalan bagi ratusan yang masih terperangkap di dalamnya."